Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Antayanjelita, nomor absen 30 dari Ketua Kelas 10 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari catur asrama, yaitu Brahmacari dan Grasta. Brahmacari adalah masa-masa menuntut ilmu pengetahuan. Brahmacari harus dilakukan sebelum memasuki masa berumah tangga, yaitu semasa muda. Jika masa Brahmacari ini tidak dilakukan terlebih dahulu, maka jenjang-jenjang yang lain tidak akan dapat berjalan secara sempurna. Brahmacari adalah masa-masa belajar atau masa-masa menuntut ilmu, dan masa atau jenjang ini berkaitan erat dengan dunia pendidikan pada umumnya, serta hakikat siswa pada khususnya. Brahmacari ini dikenal juga dengan istilah hidup, aguron atau asewaka guru. Brahmacari dibagi menjadi 3, yaitu Sukla Brahmacari, Sewala Brahmacari, dan Trisna atau Krishna Brahmacari. Sukla Brahmacari adalah tidak kawin dari sejak lahir sampai ia meninggal. Hal ini dilakukan bukan karena impoten atau lemah syahwat, melainkan karena niat untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu Sewala Brahmacari, adalah kawin hanya 1 kali dalam hidupnya, walaupun suami atau istrinya meninggal ataupun pisah. Yang ketiga yaitu Trisna atau Krishna Brahmacari, adalah kawin lebih dari 1 kali, maksimal 4 kali. Dengan ketentuan bahwa seseorang boleh mengambil istri kedua dan seterusnya bila istri sebelumnya memberikan izin dan sejumlah persyaratan lainnya. Grasta. Kata Grasta terdiri dari 2 kata, yaitu gra yang artinya rumah dan sta yang artinya berdiri atau membina. Grasta adalah tingkat kehidupan pada waktu membina rumah tangga, yaitu mulai sejak kawin. Grasta merupakan jenjang kehidupan yang kedua setelah Brahmacari. Menurut kitab Niti Sastra, Grasta ini baru boleh dilakukan setelah seseorang menjalani masa Brahmacari dan setelah berumur 20 tahun. Hal ini bertujuan agar sebelum menjalani Grasta telah memiliki persiapan yang matang. Kehidupan sebagai seorang Grasta sangat berbeda dengan masa Brahmacari, karena seorang Grasta memiliki kewajiban dan tanggung jawab lebih banyak. Begitu kawin, sudah memiliki tanggung jawab terhadap istri, kehidupan kepada anak-anak, kepada lingkungan, dan sebagainya. Secara umum, kewajiban seorang Grasta adalah 1. Melanjutkan keturunan, 2. Membina rumah tangga, 3. Bermasyarakat, dan 4. adalah melaksanakan panciliyatnya. Bagian Wanaprastha dan Biksuka akan dijelaskan oleh sekretaris saya, yaitu Niwayan Eka Sari Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Niwayan Eka Sari Wahyuni, nomor absen 33. Saya sebagai sekretaris kelas 10 bahasa. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagian-bagian catur asrama, yaitu Wanaprastha dan Biksuka. Wanaprastha. Kata Wanaprastha terdiri dari 2 kata, yaitu wana, artinya pohon kayu, hutan, dan semak belukar. Sedangkan kata prastha artinya berjalan atau berdoa paling depan dengan baik. Wanaprastha memiliki pengertian mengasingkan diri dari dunia ramai secara perlahan-lahan untuk melepaskan diri dari keterikatan duniawi.
Wanaprastha ini dijalankan setelah berumur tengahing tuwuh, kurang lebih umur 60 tahun. Tujuan utama dari Wanaprastha adalah untuk mencapai ketenangan batin. Secara umum, manfaat dari menjalani Wanaprastha adalah 1. Untuk mencapai ketenangan rohani. 2. Untuk mengabdikan diri dan berbuat amal kebajikan kepada masyarakat. 3. Untuk melepaskan ikatan duniawi. Berikutnya adalah biksuka. Biksuka sering juga disebut sannyasin. Kata biksuka berasal dari kata biksu, yang artinya meminta-minta. Meminta-minta maksudnya adalah tidak boleh memiliki apa-apa dalam pengabdiannya. Sampai makan pun hanya pemberian atau persembahan dari sisyanya atau umatnya. Biksuka merupakan jenjang kehidupan yang lepas dari ikatan duniawi, di mana hidupnya hanya diabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan menyebarkan ajaran-ajaran Dharma. Ciri-ciri seorang biksuka yaitu 1. Tingkah lakunya selalu arif dan bijaksana. 2. Sikap dan perilakunya selalu mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. 3. Tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan duniawi. 4. Mampu menundukkan segala macam musuh di dalam dirinya, seperti Trimala, Dasamala, Sadripu, dan Sat Atetai. Demikianlah penjelasan dari bagian-bagian catur asrama, yang pada intinya kehidupan ini sudah dipolakan sedemikian rupa dengan tujuan agar tercapainya tujuan hidup manusia yang baik. Masing-masing bagian dari catur asrama tersebut harus dilaksanakan secara berurutan, karena antara bagian yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan vertikal yang tidak dapat dipisahkan. Baik buruknya Brahmacari akan sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya rumah tangganya nanti. Begitu pula seterusnya. Catur asrama ini dipolakan untuk mempermudah pencapaian tujuan hidup manusia. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai bagian-bagian catur asrama. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.